Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan menjelaskan materi yaitu teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Banyak pendapat yang bermunculan mengenai nenek moyang bangsa Indonesia. Ada beberapa teori yang disampaikan para ahli sejarah mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Ada teori yang mengatakan jika nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Cina, Melayu, atau Taiwan. Berikut teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang pertama ada teori Nusantara. Teori Nusantara didukung oleh Muhammad Yamin, J. Gafford, Sultan Takir alias Syahbana, dan George Kiraf. Dalam teori Nusantara menyebutkan jika nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari wilayah Kepulauan Indonesia, tidak berasal dari luar, dan mereka menetap serta berkembang di wilayah Indonesia itu sendiri. Di mana teori tersebut didasarkan pada banyak fosil manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Tokoh-tokoh pendukung teori Nusantara seperti Muhammad Yamin, Sultan Takdir Ali Syahbana, George Kiraf. Para teori tersebut didasari jika bangsa Melayu merupakan bangsa yang berperadaban tinggi. Selain itu, adanya kemungkinan jika orang Melayu adalah keturunan dari Homo soloensis atau Homo wajakensis. Yang kedua ada teori Oak of Taiwan. Menurut Belleward dalam First Islander, Prehistory and Human Migration in Island Southeast Asia, teori Oak of Taiwan merupakan teori yang menerangkan jika manusia yang berada di Indonesia terbentuk berasal dari Taiwan, bukan Cina. Dilansir Historia, teori Oak of Taiwan lebih banyak pendukung karena ditopang oleh bukti arkeologis. Diketahui jika Taiwan menyimpan bukti budaya Austronesia yang tua sebelum sampai dan menetap di sana. Orang Austronesia pertama diyakini dari wilayah Cina Selatan. Di Cina Selatan, tepatnya di Hemudu, ditemukan sisa-sisa tembikar, alat pertanian, kayu, dan tulang. Bukti untuk pertukangan dan pembuatan kapal. Kemudian ada dayung, komparan pemingkal benang untuk menenun, anyaman, tali, dan sejumlah besar padi yang dipanen. Temuan-temuan tersebut menunjukkan adanya pergeseran gaya hidup berburu yang diduga berasal dari Paleolitik Asia Timur. Kehidupan menetap sambil bertani dan ternak. Kemudian mereka bergerak menuju Kepulauan Filipina. Satu kelompok bergerak ke barat daya melalui Kalimantan, Sumatera, dan Jawa. Kelompok lain ke arah selatan menuju Sulawesi. Yang ketiga ada teori Oak of Africa. Dikutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, dalam teori ini menganggap bahwa Homo erectus tertengkung di Afrika adalah nenek moyang manusia modern. Kehidupan model tersebut berevolusi di suatu daerah di Afrika. Selanjutnya, para keturunannya bergerak cepat ke seluruh pelosok dunia. Di Afrika lah jalur Homo sapiens dilahirkan, dan sejak saat itu mereka keluar Afrika dalam berbagai gelombang migrasi, di mana mendiami sudut-sudut dunia yang belum terjangkau sebelumnya. Bentuk-bentuk Homo sapiens awal di luar Afrika hanya dianggap sebagai spesies terpisah yang kemudian punah. Yang keempat ada teori Yunan. Teori ini menyatakan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari wilayah Yunan, Cina Selatan atau Tiongkok. Para ahli yang mendukung teori ini adalah R.H. Gelden, J.H. Kern, J.R. Foster, dan J.L. Logan. Migrasi manusia dari wilayah Asia Tengah ke kawasan Nusantara disebabkan oleh faktor terdesak oleh bangsa yang lebih kuat.
Berdasarkan teori ada 3 gelombang kedatangan tersebut, yakni Proto-Melayu, Deutero-Melayu, dan Melanosoid. Proto-Melayu atau Melayu tua pertama kali datang ke Indonesia pada 1500 sebelum Masehi. Mereka masuk ke Nusantara melalui jalur darat dan laut. Proto-Melayu memiliki kebudayaan yang maju pada saat itu. Dilihat dari hasil penemuan fosil yang terbuat dari batu. Setelah kehadiran Proto-Melayu, datang sekawanan Deutero-Melayu atau Melayu muda sekitar tahun 300 sampai 400 sebelum Masehi. Mereka masuk ke wilayah Nusantara di bagian barat dan diyakini memiliki kebudayaan yang lebih maju daripada Proto-Melayu. Teori ini dibuktikan dengan peninggalan dua suku bangsa, yakni Proto-Melayu yang mewarisi kebudayaan Paleolitikum atau Baskon Horbin, dan Deutero-Melayu yang mewarisi kebudayaan perunggu atau Gongson. Suku yang disebut mewarisi dua suku bangsa tersebut adalah suku Dayak dan suku Toraja, yang termasuk anak keturunan Proto-Melayu. Sedangkan suku Jawa, Melayu, dan Bugis menjadi anak keturunan Deutero-Melayu. Selain itu hadir juga bangsa Melanosoid yang datang ke Papua pada akhir zaman es sekitar 70.000 sebelum Masehi. Demikian materi yang bisa Pak Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.